Video selanjutnya merupakan soal ke-8, diberi judul tombol on off printer, dimana pada soal ini dideskripsikan, dijelaskan bahwa terapannya sebuah printer biasanya memiliki sebuah tombol, dan untuk mengaktifkan printer itu diperlukan satu tombol, ya. Begitu juga untuk mematikan pakai tombol itu lagi. Nah, sebagai indikator bahwa printer itu berfungsi, ada indikator LED-nya, ya. Jadi ketika tombol on ditekan sekali, tombol on off, ya, jadi bisa untuk menghidupkan dan mematikan. Tombol on ditekan sekali, LED akan aktif, ya, sebagai indikator bahwa printer siap digunakan. Kemudian ditekan sekali lagi tombol itu berarti untuk mematikan, mengoffkan, dan LED-nya sebagai indikator printer itu dimatikan, ini akan mati, ya. Nah, itu soalnya cara kerjanya seperti itu. Saya pikir ini bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ladder diagram menggunakan LD mikronya. Nah, ladder diagramnya, pilihan yang pertama yang paling mudah adalah menggunakan CTC, counter circular, dimana pada counter circular di sini bertugas untuk menyimpan pulsa dan menghitung jumlah pulsa yang masuk, ya. Jadi ketika si CTC ini bisa aktif ketika ada trigger atau pemicu dari in 1, ya. Nah, artinya di sini nanti berupa inputnya berupa tombol nanti, ya. Nah, ketika peralihan dari 0 ke 1, 1 ke 0, nah itu si counter itu sudah menghitung satu kali pulsa yang masuk itu satu kali, ya. Nah, kemudian ketika ditekan lagi, kemudian lepaskan 0 ke 1, kemudian 1 ke 0 lagi, nah, si counter itu akan menghitung 2. Begitu selanjutnya, itu prinsip counter. Hanya di sini untuk counter circular, nah, atau circular counter, ada yang disebut dengan max value, maximum value, nilai maksimum yang diberikan pada circular counter ini berapa. Nah, dalam hal ini kita berikan nilai maksimumnya adalah 1. Kenapa 1? Artinya ketika si counter circular ini menyimpan jumlah pulsa masuk sudah 1, maka dia akan aktif, ya, akan aktif. Nah, nanti ketika si counter circular di sini, nah, counter circular C1 ini close if jika C1, ya, akan terhubung ini si variabel ini jika C1 si counter ini menghitung nilai 1, ya. Nah, menghitung nilai 1 berarti kita akan hidupkan out 1, ya. Nah, ketika ditekan lagi, si counter ini akan menghitungkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi karena maksimum value-nya adalah 1, nah, ketika counter menghitung jumlah pulsa yang kedua, ya, ditekan untuk yang kedua kali, nah, tidak akan menghitung 2 lagi, tapi kembali kepada 0 karena maksimum value-nya adalah 1, ya. Nah, ini dimanfaatkan dengan menggunakan instruksi equal, insert equal, compare for equal, ya. Jadi bandingkan apakah C1 sebenarnya 1, apakah C1 si counter circular ini sedang 1, ya. Kalau sedang 1, minta aktif out 1 si coil, ya. Nah, ketika counter C1 ini ke 0 lagi karena mendapatkan trigger yang kedua, ya, akan reset jadi 0 karena tidak sama dengan 1, berarti si out 1 akan tidak aktif, ya. Seperti itu. Lihat simulasinya. Ini 0 ke 1 ini masih ditekan, ya.
0 ke 1 ini sudah menghitung, si counter ini sudah menjadi 1 nih. 1 ini desimal, ini dalam heksa 0001, ini dalam heksa. Ya, kita lepaskan. Nah, itu sudah menghitung. Jadi 0 ke 1, 1 ke 0 itu sudah menghitung jumlah pulsa, menyimpan dan menghitung si counter ini 1 jumlah pulsanya. Karena si counter 1 ini sudah menyimpan dan menghitung jumlah pulsa yang masuk 1 sama dengan 1. Nah, maka karena ini disambungkan dengan out, dengan coil, akan aktif. Sekarang ketika si counter ini akan mendapatkan pulsa yang kedua, 0 ke 1, sekarang 1 ke 0. Nah, counter tidak menghitung 2 lagi. Kenapa jadi 0? Karena tadi maksimum value di counter circular ini kita masukkan 1. Artinya ketika jumlah pulsa yang masuk yang kedua kalinya tidak dimasukkan sebagai angka 2, tetapi angka 0 lagi. Karena tidak sama dengan 1, 0 lagi, maka out 1 ini jadi tidak aktif, ini jadi mati. Seperti itu. Ya. Itu. Nah, ini yang paling mudah, ini dengan counter circular. Oke, ini ya. Atau bisa pilihannya sambil saya menjelaskan tentang counter circular, saya pikir sudah bisa dipahami. Untuk pilihan yang kedua bisa menggunakan counter up. Nah, kalau counter up di sini sama, counter ini adalah menghitung, menyimpan jumlah pulsa kemudian menghitung. Ya, nah, tambah counter up akan naik hitungannya. Kita lihat. Ini counter up. Kita lihat dulu simulasinya. Nah, kalian perhatikan di sini. Ya, si counter C1 CTU dengan jenis CTU counter up di sini mendapat trigger, mendapat pemicu dari in 1. Ini 0 ke 1 sudah menyimpan dan menghitung jumlah pulsa yang masuk 1. Ya. Lihat. Kemudian sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini menjadi 0. Kenapa menjadi 0? Nah, ya. Misalnya kalau saya tambah misalnya sebagai ilustrasi, ya. Saya masukkan di sini kontak, kemudian ini counter up lagi supaya tidak sama. Ini kedua, ini masukkan dari 0 dulu, ya. Kita lihat. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan adalah ini X2 dan C2, ya, counter up yang kedua ini, ya. Lihat. Atau di sini. Counter. Oh ya, maaf. Simulation mode start real time. Ya, perhatikan di sini ini si counter 2 sudah aktif, tetapi belum menghitung, tapi dia sudah aktif karena dimasukkan nilainya true if lebih besar atau sama dengan greater or equal 0, ya. Karena sama dengan 0 artinya walaupun dia belum mendapatkan arus, dia sudah menghitung 0, sudah aktif, ya. Kita lihat X2 nih, menyimpan jumlah pulsa yang masuk sudah 1, 0 ke 1, lepaskan 1 ke 0, masih 1, itu 1, ya. Kalau saya terus trigger 0 ke 1, 1 ke 0 lagi, ini kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, menyimpan saja setiap penekanan, kemudian lepaskan, menyimpan.
ya, dan hitungannya naik kan dari 0 1 2 3 sampai seterusnya sampai 9 terus begitu seterusnya. Ini proses prinsip kerja dari counter up. Jadi selama terus ini akan dihitung terus itu ya. Nah, berarti nanti perlu kalau untuk mengembalikan ke awal lagi dia perlu di reset. Berbeda dengan counter circular. Kalau counter circular kan ada maximum value, sudah mencapai maximum value lebih dari nilai maksimum value-nya, dia akan mereset kembali kepada 0. Nah, kalau counter up dia akan terus menghitung saja setiap clock pulsa yang diberikan itu akan menghitung terus naik counter up hitungannya ya sampai di reset. Nah, oleh sebab itu nanti ketika di reset di 0 akan dimatikan si counter up ini, dan ketika proses dimatikan nanti dimanfaatkan untuk mematikan out ya. Tuh saya akan kembalikan lagi, ini rangnya kita hapus, delete rang ini. Nah, supaya di sini kan maksudnya untuk ketika penekanan ke 1 si counter up ini sudah menghitung 1, out 1 aktif ya, out 1 aktif sebagai indikator printer ini aktif. Nah, kalau kemarin ini kesalahannya adalah diberi 0, ini beri di sini berikan 0 ya, walaupun si counter up ini belum mendapatkan arus dari sini melalui input kontak ini, karena sudah disama dengankan 0, maka si counter up sudah aktif. Nah, karena disambungkan dengan out 1, maka out 1 juga aktif sini. Nah, artinya kalau ini dipakai untuk soal menjawab ini ya tidak tepat, karena belum diapa-apain juga ini sudah aktif ya. Jadi sudah disambungkan dengan satu daya dengan arus listrik, tidak memakai tombol pun ini aktif. Kenapa? Ya karena tadi counter up-nya di settingnya ya, true-nya jika benarnya true akan benar, akan bernilai 1, akan aktif kalau si nilai counter up ini bernilai 0. Nah, sedangkan yang kita mau adalah ketika ditekan, ketika ada penekanan tombol. Oleh sebab itu berarti harus diubah. Ketika ada penekanan tombol kan berarti ada peralihan dari 0 tidak adanya arus menjadi adanya arus, jadi 1 itu. Makanya kita masukkan nilainya adalah true if, jadi akan bernilai benar, akan bernilai 1 kalau si counter up dengan nama C1 ini bernilai 1 atau lebih dari 1. Jadi ketika 1 ini akan aktif si count up ini, dan ketika ini sudah sama dengan 1 disambungkan dengan out 1 berarti otomatis out 1 juga aktif. Lihat, ini sudah menghitung jumlah pulsa yang masuk sama dengan 1. Jadi karena counter up ini sudah sama dengan 1 ya, 1 ke 0, ini juga itu bagian dari pulsa sama dengan 1, sama dengan 1 counter up, out 1 ini akan aktif ya. Nah, kalau ini diteruskan, kalau misalnya tidak ada ini akan menghitung 2 dan seterusnya ya. Oleh sebab itu makanya ditambahkanlah di sini variabel dengan hitungan greater than, if greater than, lebih besar dari. Jadi di mana C1 dengan jenis counter up lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 itu mulai dari berapa? Dari 2. Jadi ketika jumlah pulsa yang masuknya sudah kedua, menyimpan kedua ya. Nah,
bukan diteruskan lagi ke out 1 di sini, ke out berikutnya di sini, karena di sini untuk menjawab di sini. Tetapi ketika counter up ini sudah lebih dari satu itu lebih berarti 2, si jumlah pulsanya 2. Digunakan bukan untuk mengaktifkan lagi, justru untuk mereset C1. Jadi di sini perlu di reset ya. Jadi reset, tipe yang di resetnya adalah counternya dengan nama adalah 1 ya. Tuh. Jadi nanti ketika lebih dari 1, ketika kedua, si counter up ini tidak akan menafsirkan sebagai pulsanya kedua, tetapi karena di reset di sini, di reset lagi jadi 0 ya. Lihat simulasinya. Oke, itu ya. Nah, misalnya berbeda ceritanya kalau misalnya ini saya hapus dulu ya, saya masukkan handset rang. Berikutnya saya ganti, misalnya ini tetap dengan greater than, kemudian bisa di copy atau ini bisa diketikkan saja, hanya satu. Oh ya, maaf, di sini untuk yang pertama ini harus masukkan C-nya, C1. Nah, misalnya ya, kalau ini tidak di reset tetapi dimasukkan ke coil lagi, misalnya ke coil lagi misalnya ini untuk out 2 ya. Kita lihat misalnya kalau seperti ini saya ingin menjelaskan prinsip kerja dari counter up. 1 ya, counter up sudah menghitung jumlah pulsa yang masuk 1, karena sudah sama dengan 1 disambungkan dengan coilnya out 1 ya aktif. Sekarang yang kedua, nah kalau yang kedua out 1 aktif. Kenapa out 1 masih aktif? Karena lihat di sini, true jika counter up lebih besar atau sama dengan 1. Jadi ketika sama dengan 1 aktif, lebih besar dari 1 akhirnya kedua ya aktif ya, ketiga aktif, begitu seterusnya. Karena di sini prinsip kerjanya seperti itu ya. Misalnya sekarang ini sudah menyimpan yang kedua, sekarang ketiga aktif ya. Out 2 juga sama aktif karena lebih besar dari 1 ya. Coba sekarang misalnya kalau ini lebih besar dari 3 misalnya. Nah, jadi artinya pada hitungan keempat si counter up ini sudah menghitung jumlah pulsa yang masuknya 4 kali, baru out 2 ini aktif. Ketika masih yang ke-1 belum aktif out 2, kedua belum, ketiga juga belum, baru keempat karena benarnya 3, lebih dari 3. Kita lihat simulasinya. Counter up C1 bernilai 1 karena lebih besar, karena sama dengan 1 atau lebih besar dari 1, out 1 aktif ya. Out 2 aktif belum, karena aktifnya harus si counter up ini harus bernilai lebih dari 3. Sekarang kalau mendapatkan pulsa lagi kedua, si out 1 tetap aktif karena lebih besar dari 1 kan. Ini yang kedua lebih besar dari 1, terus aktif saja. Tapi out 2 belum aktif karena dia akan aktifnya ketika pas si counter ini bernilai lebih dari 3, keempat. Lihat, ini kedua, sekarang ketiga belum aktif ya, karena harus lebih dari 3 dia aktifnya tuh. Baru keempat ya aktif ya. Kelima karena lebih dari 3, 5 itu lebih dari 3 ya terus akan aktif. Nah ini counter up. Nah akan terus selama kalau ini terus mendapatkan pulsa begitu terusan seperti itu ya akan terus aktif kalau tidak di reset. Nah, itu prinsip kerja dari counter up. Nah karena pada soal ini adalah
untuk menghidupkan dan mematikan tombol printer dengan satu tombol, ya berarti kita kembalikan pada kondisi yang pertama, ya. Kita delete run, after, ya. Nah, berarti di sini ketika masukkan apa instruksinya, lebih besar dari, ya, lebih besar dari, nah, yang mana lebih besar dari itu? Counter 1 C1 jika C1 close, if akan close, akan mendapatkan arus, akan tersambung dengan arus jika C1 lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 itu adalah yang kedua, ketika counter sudah menghitung kedua. Nah, ketika counter up sudah menghitung kedua, di sini tidak digunakan untuk mengaktifkan, justru untuk mereset. Nah, reset dari sini, ya. Sini yang di adalah pertama tipenya adalah counter, karena yang akan di reset adalah counter. Kemudian di sininya adalah nama counternya adalah C1, ya. C-nya tidak usah dituliskan karena sudah diwakili dengan tipe counter 1. Oke, kita lihat di simulasinya. Nah, ini belum mendapatkan trigger secara sudah 1 aktif, satu. Sekarang yang kedua, yang kedua tidak dihitung lagi 2, tetapi 0 karena di sini disambungkan dengan reset. Seperti itu. Itu kalau menggunakan pilihan kedua. Sekarang kita masuk pilihan ketiga, menggunakan counter down. Oke. Nah, kita cek dulu untuk counter down di sini, ya. Cek dulu counter down aktif, out 1, penekanan pertama di sini, penekanan kedua lepaskan, tidak aktif. Jadi untuk ladder diagramnya berfungsi. Ini sekarang prinsip kerjanya gimana, ya. Nah, counter down, namanya counter down itu akan menghitung mundur, ya, akan menghitung mundur. Kita lihat simulasinya. Ada yang perhatikan adalah ini nilai state pada counter C1 ini. Ya, counter down di sini. Nah, ketika ya kedua kali bukan 0, setelah 0 itu 1, 2 kan gitu. Kalau naik ini mah nurun. Kalau menurun dari 0 bukan ke 1 tetapi negatif 1. Kalau dilanjutkan kan negatif 2, negatif 3 gitu. Kenapa ini tidak negatif 2? Nah, karena di sini dipakai variabel seperti tadi, ya. Nah, kita misalkan lagi sekarang mau masukkan dulu insert yang before untuk melihat cara kerja counter down. Masukkan kontak, kemudian counter down. Misalnya ini 2, counter downnya juga 2. Ya, counter down 2, name-nya 2, true if jika si counter down dengan nama C2 counter down 2 ini bernilai sama dengan atau lebih dari 0. Pas 0 maka nilai itu 0. Terus anu kahiji lebih besar dari 0 kan, K2 K3, ya, ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Tah, makanya ke-1 teh dihitungnya teh lain jadi hiji, tapi negatif hiji karena countdown nurun. Pas K2 lain jadi 2 positif tapi negatif 2. Pas K3 lain 3 tapi negatif 3. Seperti itu, ya. Kita lihat sekarang yang
kalian harus perhatikan adalah ini, penekanan dari X underscore 2 dengan C2. Nah, simulasi ya, ini si C2 langsung aktif karena sama dengan 0, walaupun belum diberikan arus ya aktif karena bernilai sama dengan 0. Sekarang lihat, dapatkan pulsa 1 kali 0 ke 1 1 ke 0. Nah, hitungan nanti jadi lain hiji karena counter down. Jadi muka hiji itu lain hiji, tapi dihitungna ku counter down teh negatif hiji nurun. Terus ayeuna jumlah pulsana kedua lain 2 tapi negatif 2, ketilu negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, seterusnya seperti itu, akan terus turun saja seperti itu. Nah, ini prinsip kerjanya berkebalikan dengan counter up. Jadi kalau counter up naik terus setelah jumlah pulsa dari 0 ke 1 ke 2 ya terus akan naik hitungan ke 0 ke hiji ke 2 ke 3 naik 0. Nah, counter down mah pas pulsa ka hiji mimiti 0 anu ka hiji itu lain hiji tapi negatif hiji negatif 2 dan seterusnya itu ya. Nah, selama ini tidak di reset akan terus turun saja, terus mendapatkan pulsa si counter dan 2 terus akan turun saja. Lihat sini ya, negatif 16 negatif 17 dan seterusnya. Ini juga bisa sambil Anda belajar ini heksa nih, negatif 20 itu sama dengan FFEC gitu ya. Oke, terus begitu seterusnya. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan pilihan untuk menjawab tombol on off dengan menggunakan counter down. Jadi jelas bukan dengan menggunakan rang yang pertama ini ya. Tadi saya akan kembalikan dulu, menghapus. Oke. Nah, kemudian kenapa ini lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya kita ingin ketika 0, ketika yang pertama ini si counter 1 ini aktif ya, aktif tetapi nah, misalnya ini dilangsungkan dengan out 1. Kita lihat dulu lah sebagai bandingan. Nah, ini kan belum diapa-apain nih, tapi sudah mendapatkan arus, tapi belum diapa-apain, belum dapat trigger nih ya, belum mendapatkan picuan gitu ya, tapi out 1 aktif ya, karena disambungkan dengan out 1 aktif ya. Tetapi karena dinegatifkan kan, karena supaya kan kita maunya out 1 ini hidup, LED ini hidup ketika sudah ada trigger. Ini mah belum ada trigger, belum ditekan nih si tombolnya itu ya, makanya dinegatifkan tuh ya. Out 1 kalau dinegatifkan normally close ya. Nah, ini walaupun ini aktif, si 1 ini aktif, karena ini normally close, ini akan tidak aktif, akan 0. Berbeda halnya kalau misalnya ini normal. Kita lihat, ini kan belum ada penekanan. C1 jenis counter down lebih besar sama dengan 0, pulsanya kan belum mendapatkan pulsa, katakanlah ya pertama kali belum menghitung adanya pulsa, tapi karena sudah sama dengan 0 jadi dia aktif. Disambungkan dengan out 1 normally open ya akan aktif. Sedangkan kita mau di sini ketika penekanan pertama, justru penekanan pertama artinya si counter down ini sudah menghitung jumlah pulsa yang ke 1, dihitungnya lain ke 1 itu dengan nilai 1 tapi negatif 1 karena counter down aktif. Ari mas kabaliknya mungkin ya, kalau seperti ini akan tidak aktif, makanya tadi harus dinegatifkan ya. Coba lihat lagi kalau seperti ini ya. Nah, ini mah
belum ditekan ini sudah aktif, sudah nyala si LED si printer teh geus hurung gitu. Nah ari karek ditekan nuka hiji si counter down sudah menghitung jumlah pulsa yang masuk 1, jadi sebaliknya jadi paru mau 1. Nah berarti kan bukan seperti itu jawabannya. Nah berarti di sini harus di negatif. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi simulasinya. Nah ya di awal dulu. Nah sudah menghitung 0 ya, sudah menghitung 0 akan mengaktifkan out 1, tapi karena dinegatifkan jadi tidak aktif gitu. Jadi tidak aktif bernilai 0 jadi terhurung. Nah, karena mau aktifnya ini adalah ketika jumlah pulsanya mulai dari 1. Nah itu jumlah pulsa yang masuk 1, karena counter down dimaknainya bukan 1 tapi negatif 1. Terus pada rang kedua, anak tangga kedua, ketika counter 1 dengan jenis counter down ini lebih kecil dari negatif 1. Nah, lamun ayeuna teh ieu negatif hiji kan, lamun ayeuna jumlah pulsa yang masuk ke 2 lain 2 angka tercatat tapi negatif 2. Lamun henteu make reset akan terus aktif ngaktifkeun ieu koil selanjutnya kalau dipasang koil di itu ya. Nah makanya di sini jika C1 lebih kecil dari negatif 1, nah lebih kecil kan kita pas jumlah pulsa yang masuk K2 teh lain 2 dimana ini tapi negatif 2, ada negatif 2 lebih gede di negatif 3 lebih kecil, makanya lebih kecil. Less than dipakainya di sini. If less than, jika lebih kecil, jika si counter 1 nilainya lebih kecil dari negatif 1. Lebih kecil dari negatif 1 di mana? Di negatif 2, artinya jumlah pulsa yang masuk sudah kedua. Jumlah pulsa yang masuk sudah kedua, dinilainya disimpannya oleh counter down itu sebagai nilai negatif 2 ya. Nah lamun ayeuna diteruskeun ka dieu kana out deui kana coil deui bakal terus aktif, tapi di sini dimanfaatkan justru ketika counter down nilainya sama dengan negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lebih besar dari negatif, lebih kecil dari negatif 1 ya kari saya kembali lagi ke 0. Ini negatif 1 counter down aktif 1, ayeuna jumlah pulsana jadi 2. Nah karena disambungkan izin reset itu bermakna bakal negatif 2 moal ke 2 tapi 0 deh. Nah seperti itu. Baik, nah ini agak sedikit panjang pada video ini karena saya mau menjelaskan prinsip kerja perbedaan dari counter circular, counter up dan counter down ya. Untuk hasil simulasinya ya sama saja, nanti akan sama. Misalnya kalau dalam IC Proteus sini saya masukkan yang pakai counter circular saja file hexnya ya, dimana saya akan tutup lagi, ini tidak akan disimpan menggunakan yang counter circular tadi. Nah, ini inputnya di PA0 dan ini PB0, ini PA0 tombolnya, kemudian ini PB0 sama. Untuk outputnya kita gunakan LED dan juga modul relay yang akan memutarkan motor disambungkan dengan normally open. Motornya juga berupa LED juga dengan normally open ya. Ini ketika di play si kontaknya dari asalnya NC ke kiri ya, untuk memastikan pakai tombol yang sama. Kunci tip kita bisa menggunakan ini nih, masih ditekan
ya, lepaskan. Yang pertama kali. Nah, yang kedua lepaskan, aktif. Yang kedua, itu. Terima kasih.